Haleluya, salam sukacita. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Jumpa lagi dalam program rohani Yesus Mengasihimu. Harapan doa saya selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dalam keadaan apapun saudara saat ini. Saya percaya Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan selalu akan memberkati saudara. Baik, kesempatan ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan ini merupakan perenungan saya dalam keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, yaitu adanya virus corona. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan adanya virus corona ini kita dianjurkan untuk melakukan beberapa hal yang penting supaya kita terhindar dan tidak mudah tertular atau tidak juga menularkan virus ketika kita mungkin, di antara kita terkena virus ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari apa yang kita dianjurkan oleh pemerintah, saya menarik beberapa pelajaran yang penting bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun yang terjadi, saya percaya semua ada maksud Tuhan, semua ada tujuan Tuhan. Dan saya sangat percaya Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan saya yakin begini, dalam setiap situasi yang terjadi, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, dan mari kita mau menangkap sesuatu yang penting dari setiap apa yang sedang terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam keadaan ini saya merenungkan ada 4 hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, kita disuruh untuk memakai masker. Supaya apa? Supaya sekali lagi masker itu bisa menolong atau meminimalisir kita untuk tidak mudah terjangkit, tidak mudah tertular dengan virus ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan keadaan ini saya menarik satu pelajaran penting bahwa kenapa mulut kita harus ditutup, kenapa lidah kita itu harus ditutup, dibatasi untuk supaya kita kurang bicara dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab punya bahasa buat kita. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10, dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar tentang satu hal yang penting, bahwa kalau masker itu membatasi kita, menolong kita supaya kita tidak mudah tertular dengan virus. Di dalam hal rohani, saudara, Tuhan mau ajarkan kita, mari kita mau jaga mulut kita, jaga lidah kita, supaya kita tidak mudah, saudara, untuk berkata-kata, berucap yang akhirnya, saudara, tanpa kontrol itu bisa membuat kita berdosa, membuat orang lain terluka, membuat orang lain menjadi kecewa dan lain sebagainya. Dan Alkitab katakan supaya bagaimana kita melihat hari-hari depan kita baik, yang pertama kita harus jaga mulut, jaga lidah kita, jaga perkataan kita. Mari kita mau kontrol setiap perkataan kita, tidak mudah mengumbar setiap kata-kata, sehingga ketika kata-kata kita perkatakan kepada orang lain, itu kiranya boleh menjadi berkat, bukan sebaliknya menjadi kutuk atau melukai dan mencederai perasaan orang lain. Yang kedua, saudara, kita disuruh cuci tangan. Ya, sesering mungkin, saudara, dimanapun kita ada, kita masuk ke toko, kita ada di suatu tempat, kita disuruh untuk mencuci tangan, baik dengan hand sanitizer ataupun mungkin dengan sabun, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal positif yang saya dapatkan dari hal ini adalah Alkitab berkata bahwa kita harus menjaga setiap apa perbuatan kita, sehingga setiap perbuatan kita itu membawa kepada nilai kebenaran, nilai di mana menyukakan hati Tuhan, nilai di mana kita mempermuliakan Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 katakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita diingatkan lewat bicara tentang kita mencuci tangan dalam setiap keadaan, setiap dimana kita pergi, saudara, di saat-saat ini. Itu mengingatkan kita, saudara, bicara tentang tangan adalah alat atau alat tubuh yang kita bisa pakai untuk melakukan sesuatu. Dan kita berkata, saudara, mari kita mau ingat selalu dan sadar selalu, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Baik engkau di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tanamkan motivasi yang benar dalam setiap apa yang kita kerjakan. Semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka upah yang kita akan terima
terima akibat dari apa yang kita lakukan, saudara. Baik itu secara tanggung jawab kita di dunia ini, saudara. Dalam dunia pekerjaan, pelayanan, kita percaya bahwa bukan dari manusia kita akan menerima upah, tapi dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, dikatakan bahwa kita disuruh menjaga jarak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bisa bicara menjaga jarak, saudara. Kita makhluk sosial, kita perlu orang lain, kita perlu satu dengan yang lain. Tapi untuk kondisi ini kita disuruh untuk jaga jarak dengan yang lain. Bahkan dengan hal ini, saudara, kita terbatasi dengan orang-orang yang ada di dekat kita, saudara ya. Bahkan kita pun disuruh untuk membatasi dalam kegiatan beribadah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pelajaran yang saya dapatkan dalam poin ini adalah Alkitab pernah berkata, Mazmur 62 ayat yang kedua, dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dunia seolah mau menarik kita untuk tidak ada kedekatan dengan satu dengan yang lain. Bahkan orang yang terdekat dengan kita pun seolah terbatasi oleh keadaan ini. Tapi satu hal, saudara, bahwa firman Tuhan ingatkan kita, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Artinya, saudara, ketika kita mengalami keadaan ini, ingatlah selalu bahwa kalaupun kita dibatasi dalam kedekatan dengan orang lain, tapi ingat, dekat dengan Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Dimanapun, kapanpun, saudara, kita bisa dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak punya aturan untuk membatasi kita. Tuhan tidak pernah, saudara, mengukur atau menjaga jarak dengan kita. Bahkan Tuhan terlebih mengingatkan dan memberi harapan kepada kita untuk kita mau selalu dekat dengan Dia, karena Dia pun selalu mau dekat dan mau dekat dengan kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir adalah kita disuruh untuk jaga imun. Saudara, untuk supaya stabilitas tubuh kita ini bisa menolong supaya kita tidak mudah terserang virus. Dan ketika pun, maaf, kalau terjadi kita menjadi pengidap atau menjadi orang yang terserang virus ini, kekebalan tubuh itu akan menolong kita untuk bisa sembuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika bicara imun, itu hanya berbeda satu huruf dengan iman. Maka saudara yang dikasih Tuhan, mari kita diajar untuk ingat satu hal yang penting, untuk kita tetap jaga iman kita. Kenapa? Alkitab berkata dalam Yohanes 11:40 bahwa bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Iman bisa membawa kita untuk melihat kemuliaan Allah. Iman bisa membawa kita untuk melihat mujizat. Iman bisa membuat kita untuk mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman adalah kunci. Iman adalah dasar. Iman adalah tuntunan. Iman adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan kekristenan. Maka sebab itu, saudara, Yesus pernah katakan, tetaplah di dalam iman. Lukas pasal yang ke-18 kalau tidak salah dikatakan bahwa anak manusia akan datang, tapi adakah ia mendapati iman di bumi? Penting kita untuk memiliki iman, karena iman, saudara, memberikan banyak pengaruh positif dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dikatakan oleh Paulus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iman adalah kunci untuk kita boleh alami keselamatan, menarik kasih karunia Allah dalam keselamatan untuk menjadi bahagian dalam hidup kita. So, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 4 hal ini, saudara, menjadi perenungan kita, menjadi pegangan kita. Kita diingatkan di dalam kondisi saat-saat ini, saudara, ternyata ada pelajaran yang penting untuk kita bisa miliki sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Yang pertama, saudara, mari kita mau jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Yang kedua, mari kita mau kontrol setiap tindakan perbuatan kita, biarlah selalu mempermuliakan Tuhan. Yang ketiga, mari kita mau lebih dekat jarak kita dengan Tuhan, karena hanya dekat Tuhan kita mendapatkan banyak hal yang baik. Dan yang keempat adalah mari kita mau jaga iman kita, karena iman akan membawa kita untuk selalu melihat kemuliaan dan janji Allah menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kiranya perenungan ini boleh menjadi berkat buat kita, dan terus semangat di dalam Tuhan, meraih setiap janji Tuhan, dan hidup kita terus semakin menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ingat, Yesus mengasihimu dan Yesus selalu memberkatimu. Haleluya, haleluya.